Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Sukevi. Hari ini saya akan membahas video tentang soal-soal hukum KMB ya. Nanti kita akan membahasnya dengan 10 soal ya. Insya Allah hari ini saya akan membahas soal KMB sekitar 10 soal. Kan biasanya 5 soal saja. Nah, insya Allah nanti hari ini kita akan bahas 10 soal terkait dengan beberapa penyakit pada stase KMB ya. Nanti di situ teman-teman bisa belajar tentang persiapan UKOM yang akan dilaksanakan nih ya. Insya Allah nih bulan Juni, sekitar bulan Juni itu akan ada UKOM ya. Baik. Nah, ini soal KMB, bedah soal-soal KMB insya Allah di part ketiga ya. Nanti sebelumnya ada dua soal-soal KMB di part 1 dan part 2. Baik, saya akan share screen dulu untuk soalnya. Nah, ini teman-teman ada kasus KMB ya. Kita mulai saja. Kasus pertama yaitu seorang laki-laki umur 26 tahun ya. Dia dirawat di rumah sakit ya dengan diagnosa medis PPOK. Nah, PPOK ini kepanjangannya penyakit paru obstruksi kronis ya. Jadi ini sekumpulan penyakit ya. Penyakitnya itu nanti tidak hanya satu ya, ada beberapa penyakit yang termasuk penyakit PPOK. Nanti diantaranya ada asma, ada bronkitis, ya ada emfisema, itu penyakit-penyakit pada PPOK. Jadi penyakit tersebut itu penyakitnya sembuhnya lama, makanya dia disebut dengan penyakit kronis atau PPOM ya, penyakit paru obstruksi menahun. Itu sembuhnya sampai bertahun-tahun penyakit itu ya. Nah, pada pasien itu mengeluh sesak dan bertambah saat aktivitasnya ringan ya. Kemudian disertai nyeri dada dan batuk berdahak. Ada batuk ya di sini ya. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 150 per 100 mm Hg, frekuensi nadi 108 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dahaknya ada warna putih ya. Terus kemudian terdengar ronki juga, ada sianosis di sini. CPR-nya ini lebih dari 3 detik ya. Jadi kembalinya lama. Nah, kalau di sini ada kembali lebih dari 3 detik ini berarti ada ketidaknormalan ya. Itu pH ya 7,33, PaCO2 48 mm Hg, PaO2 78 mm Hg. Nah, teman-teman, kalau dari soal ini keluhan pasien, kemudian data-data yang disampaikan cukup lengkap ya, cukup lengkap ya. Dan ini bahkan ada nilai pH, ada nilai PaCO2, ada nilai PaO2 gitu ya. Di mana nilai-nilai ini didapatkan dengan pemeriksaan analisa gas darah ya. Tahu AGD ya, analisa gas darah itu untuk menentukan nilai ini ya, nilai pH, PaCO2 untuk melihat asam basa dari ini ya tubuh atau darahnya seseorang. Nanti diambil dengan menggunakan darah arteri ya kalau kita untuk melakukan pemeriksaan nilai pH sama PaCO2. Nah, tapi pertanyaan di sini itu adalah apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah,
Yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama nih ya, atau yang prioritas yang sekiranya terjadi pada kasus ini. Hati-hati ya teman-teman, kalau di sini nih ada data-data yang membuat teman-teman pasti bingung ya, gitu. Di sini ada jawaban bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, perfusi jaringan tidak adekuat, pola napas tidak efektif, dan nyeri akut gitu ya. Nah, diagnosa yang ada di sini itu sebenarnya ada semua gejalanya yang ada di kasus ya. Gejalanya seperti apa di sini nih ya. Misalkan di sini ada bersihan jalan napas tidak efektif. Di sini ada dahak, ya enggak? Gangguan pertukaran gas ya. Apa yang bisa dipahami dengan gangguan pertukaran gas? Nah, itu ayo. Kalau gangguan pertukaran gas ini berarti nanti ada gangguan di alveolinya ya. Di situ eh, inspirasi sama ekspirasinya itu ada gangguan. Biasanya nilai eh, pengeluaran CO2 dan pemasukan O2 itu tidak adekuat gitu ya. Kemudian di sini ada perfusi jaringan tidak efektif, pola nafas pasiennya juga sesak nafas, nyeri akut di sini ada nyeri dada. Kira-kira mana ya jawabannya? Oke, jawabannya adalah, nah jawabannya B ya. Kenapa jawabannya B? Yuk kita bahas nih ya. Kenapa jawabannya B? Di sini ada gangguan pertukaran gas. Karena nih, pada pasien PPOK terjadi penumpukan sekret. Bisa ya, bisa terjadi. Kemudian pada alveoli ini juga terproses dari infeksi sekunder, bronkitis, emfisema, sama asma ya. Tadi ya, pada pasien PPOK kan ada pasien bronkitis, pasien emfisema, ada pasien asma juga masuknya ke PPOK. Kemudian dan penyebabnya kerusakan pada alveoli ya. Di situ tadi ya, kalau gangguan pertukaran gas itu terjadi pada alveoli sehingga menyebabkan gangguan pada perpindahan O2 dan CO2. Nah, di data yang menunjukkan ya nilai ini ya, nilai CO2 dan PO2 adalah ini nih ya. Nih. Jadi teman-teman ya, teman-teman lihat data di sini nih dilengkapi dengan nilai pH, PaCO2 dan PaO2. Di sini ada, kalau dilihat nih ya, dia ada kayak peningkatan sama penurunan. Jadi di situ makanya disebutkan diagnosa yang utama adalah gangguan pertukaran gas. Bisa juga bersihan jalan nafas ya, karena adanya sekret misalkan ya di situ. Tapi lebih ini sekretnya kan dia sedikit ya, sedikit ya. Akibatnya nanti ini terjadi gangguan pertukaran gas di situ ya. Oke. Jadi di sini untuk menegakkan diagnosa yang lebih lengkap datanya adalah yang gangguan pertukaran gas. Tetapi kalau datanya hanya dahak saja, di situ bersihan jalan nafas. Jadi jalan nafasnya bukan hanya di bronkus ya, tapi juga terjadi di alveoli gitu ya. Nah, kalau alveoli itu nanti dia bisa mengakibatkan gangguan pertukaran gas. Gitu ya teman-teman. Jadi harus bisa membedakan data bersihan jalan nafas sama data gangguan pertukaran gas ya. Kalau gangguan pertukaran gas itu di sini ada nilai pH, PaCO2 dan PaO3 gitu. Baik, sekarang kita ke kasus nomor 2 ya. Nah, kasus nomor 2 di sini, baik. Kasus nomor 2, seorang laki-laki umur 39 tahun dirawat di ruang penyakit mata ya dengan diagnosa glukoma. Pasien mengeluh gangguan penglihatan. Jadi pasiennya didiagnosa glukoma dan
Pasiennya mengeluh gangguan penglihatan ya. Keluhan disertai nyeri mata, mual, tidak nafsu makan, dan lemah. Pemeriksaan tekanan darah 130 per 100 mm Hg. Frekuensi nadi 100 kali per menit. Frekuensi nafas 22 kali per menit. Luas lapang pandang menyempit ya, fotofobia, ekspresi murung. Di sini yang ditanyakan adalah apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut ya. Misalkan yang pertama, kaji skala nyeri. Yang kedua, anjurkan istirahat di atas tempat tidur. Yang ketiga, motivasi memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang keempat, pendidikan kesehatan, risiko kehilangan penglihatan. Kelima, bantu kebutuhan aktivitas sehari-hari pasien. Apa yuk nih kira-kira jawabannya? Nah, kita bahas ya. Jawabannya adalah E ya. Di situ jawabannya kita disuruh membantu kebutuhan aktivitas sehari-hari. Misalkan kalau pasiennya mau ke kamar mandi, kita bantu. Kalau pasiennya mau makan, kita bantu. Kayak gitu ya. Nah, kenapa jawabannya B? Baik, sekarang kita bahas ya di pembahasannya. Glaukoma merupakan salah satu gangguan pada mata ya, di mana terjadi penumpukan cairan pada bola mata sehingga menyebabkan kerusakan saraf optikus dan mempengaruhi penglihatan. Nah, intervensi yang dilakukan yaitu membantu kebutuhan sehari-hari pasien, mencegah cedera akibat gangguan penglihatannya. Jadi kalau pasiennya sambil diobati ya supaya mengurangi rasa nyeri atau gangguan penglihatan supaya kebutuhannya itu terpenuhi. Nah, kita dengan cara membantunya supaya pasien juga tetap memenuhi kebutuhannya sehari-hari sambil tetap diobati sama dokter gitu ya. Tapi kita sebagai seorang perawat paling nggak membantu pasiennya dalam beraktivitas sehari-hari. Kayak gitu teman-teman ya. Baik, sekarang kita lanjut kasus nomor 3. Nah, nomor 3 kasusnya laki-laki 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Dengan diagnosa medis, COPD ini tadi sama ya dengan PPOK ya. Pasien mengeluh sesak nafas dan sakit pada dada, khususnya saat melakukan inspirasi. Jadi ketika dia saat mengambil nafas gitu ya, inspirasi itu dadanya sesak gitu ya. Hasil pengkajian ya 150 per 90 mm Hg. Frekuensi nadi 94 kali per menit. Frekuensi napas 32 kali per menit. Suhu 37, retraksi dada ini ada ya. Jadi kayaknya pas saat inspirasi ini dadanya sakit gitu ya, tertarik. Pernapasannya cuping hidung gitu ya, kembang kempis hidungnya gitu ya. pH 7,32, PaCO3 49. Ya ini ada nilai-nilai analisa gas darah juga nih ya, lengkap banget ya. Baik. Tapi yang ditanyakan di sini adalah intervensi ya. Kalau yang tadi di kasus nomor 1 ya, masih ingat ya teman-teman? Itu yang ditanyakan adalah diagnosa ya, masih ingat tadi ya, diagnosanya gangguan pertukaran gas. Nah, sekarang intervensinya apa nih? Gitu ya. Intervensinya yang A, mengajarkan batuk efektif, B, kolaborasi pemberian oksigen, C, kolaborasi pemberian natrium bikarbonat, D, posisikan pasien semipolar, E, melakukan fisioterapi dada. Apa nih? Apa nih kira-kira teman-teman? Oke, kita bahas ya. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Nah, B adalah pemberian oksigen ya. Kita tahu di sini pasien itu kan kekurangan oksigen ya, karena terdapat nilai analisa gas darah yang menunjukkan nih asidosis respiratorik ya teman-teman ya. Jadi pasien memang harus segera dikasih oksigen supaya nanti dapat mengurangi
sesak nafas sehingga gangguan pertukaran gasnya itu dapat terselesaikan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa memahami kasus-kasus pada pernafasan ya. Nah, ini penjelasannya ya. Pada kasus tersebut, pilihan jawaban yang paling tepat adalah dapat diaplikasikan kepada pasien kolaborasi pemberian oksigen ya. Melihat pasien mengeluh sesak nafas yang ditandai dengan takipnu dan penurunan SO2 dan PaO2 secara signifikan. Dari data-data ini dapat disimpulkan bahwa masalah keperawatan prioritas pasien adalah sistem respiratori. Untuk tindakan lain yang berhubungan dengan sistem respirasi, seperti batuk efektif dan fisioterapi dada, tidak dapat dilakukan karena ada keluhan sakit di dada saat melakukan inspirasi. Nah, hati-hati teman-teman, jika melakukan tindakan batuk efektif atau fisioterapi dada pada pasien yang mengalami sesak nafas ketika inspirasinya itu sakit saat bernafas, itu jangan dilakukan, nanti malah tambah sakit ya. Karena kalau batuk efektif kan pasien harus mendorong gitu ya. Dan fisioterapi dada juga ditepuk-tepuk sini. Nah, sedangkan pasien itu kekurangan oksigen dan sakit banget sesak nafasnya gitu ya. Ada nyeri dada, ada retraksi dada juga di situ. Jadi kalau melakukan tindakan batuk efektif dan fisioterapi dada tidak sembarangan ya. Ada kontraindikasinya ya. Jadi nggak boleh asal dilakukan untuk mengeluarkan sekretnya kayak gitu. Memang benar adanya sekret dengan fisioterapi dada, tapi itu nanti akan memberikan bahaya ya, efek samping pada pasien. Kayak gitu ya teman-teman ya. Baik, kemudian pembahasan sudah, sekarang kita lanjut ke soal kasus 4. Nah, sudah 4 aja nih ya kasusnya ya. Nah, teman-teman kalau yang ingin mau berdiskusi, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nanti silakan teman-teman bisa berkomentar, bertanya, kita diskusi bareng tentang soal-soal UKOM yang ada khususnya di stase KMB ya. Karena untuk UKOM sendiri di stase KMB itu proporsinya cukup besar ya. Kurang lebih ada sekitar 30 sampai 35% itu soal-soalnya yang digunakan adalah pada stase KMB gitu ya teman-teman. Baik, nah sekarang kita ini ya kasus keempat ya. Seorang perempuan 65 tahun dirawat dengan riwayat penyakit congestive heart failure ya. CHF. Nah, pada penyakit CHF ini gangguannya itu di jantung ya. Keluhannya adalah nyeri dada dan hilang timbul. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien mengeluh sesak nafas. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah 150 per 90 mm Hg, frekuensi napas 28 kali per menit, frekuensi nadi 94, suhu 38,5, saturasi oksigen 94%, pernapasan cuping hidung ya. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan yang harus perawat lakukan pertama kali pada kasus tersebut? Jadi kalau ada pasien seperti ini, kira-kira tindakannya apa ya kalau keluhannya seperti ini? Nah, yang pertama, memposisikan pasien semipolar. B, melakukan pemasangan terapi oksigen. C, mengajarkan teknik relaksasi kepada pasien. D, melakukan pemeriksaan sistem respirasi. Dan C, menghubungi dokter penanggung jawab pasien. Apa ya kira-kira? Nah, di sini untuk jawabannya adalah, nah, kunci jawabannya adalah A. Apa ya jawabannya A? Memposisikan pasien posisi semipolar ya. Oke, bentar nih ya. Pembahasan.
Pasien dengan riwayat penyakit CHF itu akan mengalami masalah utama gangguan transportasi oksigen ke seluruh bagian tubuh ya, yang disebabkan oleh terjadinya penurunan curah jantung sebagai akibat dari lemahnya otot jantung untuk memompa darah dengan optimal ke seluruh tubuh ya. Keluhan utama yaitu munculnya nyeri dada sebagai indikator kerusakan jaringan otot jantung dan sesak nafas sebagai indikator peningkatan upaya ventilasi pernapasan akibat penurunan curah jantung yang berakibat terhadap rendahnya jumlah oksigen dalam darah. Tindakan yang pertama kali yang dapat dilakukan oleh perawat adalah membantu pasien untuk berbaring posisi semipolar yang dapat menurunkan beban kerja sistem pernafasan ya. Jadi pasiennya kan sudah sesak napas nih ya, nyeri dada. Kan pasti pasiennya kan tidurnya telentang ya teman-teman ya, karena tidak tahu posisi yang benar itu yang seperti apa. Kan tadi pertanyaannya adalah yang pertama kali ya. Kalau oksigen kan berarti itu yang kedua ya teman-teman. Kalau yang pertama kan kita sebelum pemasang oksigen kan kita kasih tindakan semipolar dulu gitu ya. Gitu ya. Jadi kan di situ pertanyaannya bukan tindakan yang ini sih oksigen itu memang prioritas tapi kan bukan yang pertama karena kalau pasien oksigennya dia posisi berbaring pasiennya nanti akan masih sesek kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah posisi semipolar terus habis itu pemasang oksigen. Nah, jadi kita harus jeli di pertanyaan ya. Di pertanyaan itu kita harus jeli. Makanya teman-teman kadang ada beberapa strategi dalam menjawab itu katanya ini baca poin pertanyaannya dulu gitu ya. Pertanyaannya itu apa? Nanti kalau pertanyaannya apa, kuncinya akan kelihatan. Oh, dia minta ini tindakan yang pertama gitu kan. Nah, nanti di situ akan ketahuan gitu. Silakan deh ya, teman-teman lebih nyaman ke baca soal dulu atau baca pertanyaan dulu. Sebenarnya itu memang ada kaitannya ya. Hubungannya pasti ada gitu antara soal dan pertanyaan kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, baik ya. Seorang laki-laki usia 25 tahun dibawa ke rumah sakit karena mengeluh lemah sekali dan demam sejak 3 hari sebelumnya ya. Sini ada demam sejak 3 hari ya. Keluarga mengatakan pasien sulit makan dan hanya sedikit minum ya. Hasil pengkajian tekanan darah 130/80 mm Hg, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 80 kali per menit, suhu 38,8 derajat Celcius, mata cekung, turgor kulit menurun, mukosa tampak kering, dan oliguria ya. Kenapa oliguria terjadi? Karena dia sedikit minum nih ya. Gitu. Apakah masalah keperawatan prioritas yang sesuai dengan kondisi pasien? Apa ya kira-kira ya? Nah, di sini jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya C? Oke, baik. Ini kita bahas ya. Dari data-data yang muncul pada kasus tersebut, pasien mengalami masalah fisiologis penurunan volume cairan yang ditandai dengan mata tampak cekung, penurunan turgor kulit, mukosa tampak kering, dan eliminasi urin itu mengalami penurunan frekuensi ya, secara signifikan, sehingga dia terjadi oliguria. Jadi pilihan yang tepat adalah hipovolemia. Iya, kan kekurangan cairan kan. Mm-mm. Nih ya, hipovolemia. Nah, kalau hiper kan dia banyak nih ya. Kalau shock belum terjadi tanda-tanda shock ya. Kalau defisit nutrisi tidak bisa. Di sini dia hanya mengalami keluhan apa? Di sini nggak ada keluhan nih ya. Hanya mukosa tampak kering tuh tidak menunjukkan kekurangan nutrisi. Hipertermia ada demam, tapi suhunya nggak ada. Oh ini ya, suhunya ada sih 38,8 derajat Celcius ya. Tapi demamnya ini memang bisa disignifikan sih ya.
Tapi yang paling signifikan adalah di sini ada oligurianya ya, gitu ya. Ada hipovolemianya di sini yang paling prioritas adalah di oliguri sama penurunan mukosa, kemudian dia sedikit minum. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kasus yang keenam ya. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan batuk berat ya. Pasien memiliki riwayat sebagai perokok aktif selama 35 tahun dan saat ditanya oleh perawat, pasien mengatakan suka membuang dahak dan ludahnya di sembarang tempat ya saat di rumah. Pasien didiagnosa medis menderita tuberkulosis paru ya. Menderita TBC di sini membuang ludahnya sembarangan ya. Perawat kemudian memotivasi pasien untuk berhenti merokok dan membuang dahak atau ludah ya pada tempat yang sudah disediakan di rumah. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? A. Non-malevolence ya. B. Confidentiality. C. Beneficiency. D. Autonomy. C. Fidelity. Apa ya kira-kira? Nah, di sini jawabannya adalah C. Ya, jawaban C adalah yang beneficience ya. Beneficience ini tindakan yang dilakukan oleh perawat ini mengandung prinsip etik beneficence di mana apa dilakukan perawat itu memberikan keuntungan kepada pasien ya. Dalam hal ini mencegah penularan penyakit pasien kepada orang lain, khususnya keluarga ya, khususnya keluarga. Kalau non maleficence itu tidak merugikan ya. Kan tadi prinsip etiknya adalah perawat mengajarkan ya, mengajarkan supaya pasiennya apa tadi di kasus? Supaya pasiennya membuang dahak atau ludah pada tempat yang sudah disediakan. Kan berarti itu menguntungkan buat pasien gitu ya. Kalau yang ini tidak merugikan ya. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologi pada pasien. Ini kerahasiaan ya, tidak ya. Menjaga kerahasiaan ya. Otonomi ini keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan. Kalau yang fidelity ini menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan gitu. Oke, selanjutnya kasus nomor 7 ya. Seorang perempuan 35 tahun dirawat di rumah sakit karena ya, ini ketutupan sama kamera saya ya di sini ya. Saya turunkan. Pasien ini ya di rumah sakit karena akan menjalani operasi faktur femur sinistra ya. Oke, ini di sebelah kiri paha ya, paha sebelah kiri dia mengalami patah tulang. Pasien mengeluh nyeri skala 5 di daerah ekstremitas kiri ya. Hasil pengkajian didapatkan terdapat gips ya. Di sini terpasang gips sementara di femur sinistra. Tekanan darah 135/80, frekuensi napas 23, kemudian suhu 36,5. Sebelum menjalani operasi didapatkan hasil pemeriksaan laborat, HB-nya 8 ya, eritrositnya 4, sedangkan hematrokitnya 40%. Saat ini dilakukan transfusi darah, karena tadi ya HB-nya 8. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang perlu diperhatikan setelah dilakukan tindakan pada kasus tersebut ya? Nah, tindakannya apa nih teman-teman kira-kira ya? Di sini cek golongan darah dan resus pasien, cek vital sign setelah 24 jam pemberian transfusi,
foto setiap tindakan prosedur termasuk penilaian pasien, pantau respon pasien secara berkala dan efektivitas prosedur, simpan alat dan bahan yang telah digunakan dengan hati-hati. Apa ya kira-kira tindakannya? Tindakannya adalah D tadi ya. Nih, pantau respon pasien secara berkala dan efektivitas prosedur. Karena dia sedang dilakukan transfusi darah. Takutnya nanti kalau transfusi darah itu bisa terjadi alergi, pasiennya demam, kayak gitu ya. Ini penjelasannya ya. Tindakan post prosedur itu cek vitalnya sebelum dan sesudah pemberian transfusi. Buang alat dan bahan itu telah digunakan dengan benar. Dokumentasi tindakan prosedur dalam rekam medis termasuk penilaian pasien dan toleransi pasien terhadap prosedur. Pantau respon pasien secara berkala dan efektivitas prosedur. Gitu ya. Ini tindakan yang post prosedurnya. Nah, ini tindakan yang selama prosedur kayak gitu ya. Nah, di sini oke, saat ini sedang transfusi darah. Baik, itu penjelasan untuk kasus nomor 7. Sekarang kasus nomor 8 nih ya. Oke, bentar lagi udah mau selesai nih teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa dijawab dulu di kolom komentarnya ya. Bisa bertanya juga tentang soal-soal nanti yang akan dibahas itu pada sistem apa gitu. Nanti insya Allah saya buatkan videonya di video next selanjutnya. Kasus nomor 8 itu seorang laki-laki berusia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa peritonitis dan mengeluh nyeri perut. Skalanya 6, frekuensi napasnya 24 kali per menit, suhunya 38. Apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? Gitu. Nah, di sini ada mual, ada muntah, bising usus, distensi perut, intake dan output cairan ya. Kira-kira apa nih? Oke, jawabannya adalah C ya. Jawaban C di sini bising usus. Nah, kenapa bising usus? Di sini kan diagnosanya peritonitis nih ya. Dia mengeluh nyeri perut. Nah, di sini kita akan melihat bising ususnya itu dia berapa kali gitu ya. Peritonitis adalah peradangan pada lapisan dinding dalam perut, peritoneum, yang berfungsi melindungi organ di dalam rongga perut. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Peritonitis itu dapat menyebabkan inflasi di bagian usus untuk melawan infeksi sehingga cairan dan udara tertahan dalam lumen ya. Tekanan dan sekresi cairan meningkat yang mengakibatkan aktivitas usus itu mengalami penurunan dan cenderung berhenti. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau bising ususnya mengalami penurunan itu nanti bisa kena peradangan peritonitis ya. Makanya kita harus dijaga terkait sistem pencernaannya gitu ya. Baik, sekarang lanjut ke kasus nomor 9 ya. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis yaitu suspek appendicitis nih ya. Ini masih kaitannya dengan sistem pencernaan ya teman-teman. Dengan sistem pencernaan, di sini hasilnya adalah dia masih suspek appendicitis. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri perut kanan bawah ya. Oh ya, kalau untuk apendik itu dia nyeri perutnya khusus ya di bagian kanan bawah nih ya. Jadi dia kan usus buntu ini kan dia melingkar terus ada sisa yang tinggal ujungnya aja. Nah, itu usus buntu atau apendik ya. Di situ kalau bagian itu dia mengalami peradangan, itu nyeri banget di situ bagian perut bawahnya. Nah, nanti disebutnya dengan appendicitis kayak gitu ya. Hasil pengkajiannya sini mengeluh nyeri, skalanya 7, ini sudah skala berat ya. Mual, muntah, serta tidak nafsu makan.
Kemudian di sini untuk pertanyaannya, apakah pengkajian lanjut atau kasus tersebut? Nah, di sini apakah pengkajiannya ya? Kira-kira pengkajiannya apa nih? Auskultasi bising usus, observasi status nutrisi, pemeriksaan laboratorium, observasi tanda-tanda dehidrasi, dan palpasi pada titik McBurney. Nah, apa nih titik McBurney? Jawabannya apa nih? Jawabannya oke, nih ya. Nyeri perut pada apendiksitis itu terjadi karena hiperperistaltik ya. Kalau tadi peritonitis itu bising ususnya itu dia cenderungnya menurun ya, bahkan berhenti gitu ya. Nah, tadi ini di sini namanya ada hiperperistaltik itu pada apendiksitis ya. Karena dia untuk mengatasi obstruksi pada apendiknya. Jadi kalau mungkin bising ususnya meningkat, hati-hati ya. Karena di situ udah terjadi obstruksi ya. Ada sumbatan di daerah apendik. Jadi tanda-tandanya adalah hiperperistaltik. Jadi nanti juga nyerinya sangat nyeri gitu, nyeri hebat ya. Nyeri itu mengaktifkan nervus vagus ya, mempersarafi saluran pencernaan bagian atas di sini ya, sistem pernapasan dan juga jantung ya. Jadi nervus vagus ini adalah untuk mensarafi saluran pernapasan, saluran pencernaan ya, bagian atas dan sistem pernapasan dan juga jantung. Sehingga mengakibatkan muntah. Di sini makanya pasiennya terjadi muntah ya, mual dan muntah. Palpasi ini didapatkan titik nyeri tekan kuadran kanan bawah atau titik Burney ya, McBurney. Dan ini tanda kunci diagnosis apendiksitis. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada pasien yang menderita nyeri di kanan bagian bawah, itu kita bisa mempalpasinya ya dengan cara diraba gitu ya bagian bawahnya, kemudian nanti agak ditarik di titik itu nanti akan terasa kayak kram gitu. Nah, itu untuk diagnosa sementara terkena apendiksitis. Itu. Nah, itu untuk pembahasannya. Sekarang sudah soal nomor 10. Ini soal nomor terakhir ya, teman-teman ya. Baik. Di sini soal nomor 10 adalah seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian saat diberikan rangsang nyeri kedua lengan tampak fleksi, abnormal ya, membuka mata dan suara mengerang. Pupil anisokor kanan, refleks cahaya lambat. Nah, di sini kira-kira dia mengeluh, dia kayaknya ini ya, diagnosanya apa nih ya? Di sini berapa nilai? Maaf, bukan diagnosa. Di sini intinya kan adalah nilai GCS atau nilai kesadaran ya. Kalau kita lihat di sini gejalanya ada membuka mata dengan mengerang ya. Nah, ada 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita bahas ya pembahasannya. Teman-teman nanti kalau untuk GCS memang harus hafal nilainya ya. Nilainya adalah paling banyak adalah 15 ya teman-teman ya. Paling sedikit nilainya 3 ya, koma. Soalnya di situ ada M, motorik, ada V, verbal, ada E, mata ya. Membuka mata dengan spontan, nilainya 4 gitu ya. Nah, jawabannya adalah C ya. Jawabannya C, nilainya adalah 7 ya. 7. Oke, kita bahas. Oh, maaf. Nah, ini ya. Jawabannya C adalah gangguan neurologi pada kasus stroke, cedera kepala, meningitis terjadi karena adanya kerusakan jaringan otak atau adanya tekanan intrakranial. Salah satu tanda yang paling mudah dilihat adalah penurunan kesadaran ya. Pertanyaan menunjukkan nilai GCS. Perlu dipelajari juga nih ya. Nilai komponen GCS itu ada verbal, motorik, dan membuka ini ya.
membuka mata ya, ya. Pada kasus itu menunjukkan respon motorik fleksi abnormal itu nilainya 3 ya. Kan kalau spontan nilainya 4. Kan dia tadi fleksi abnormal ya motorik ininya ya. Ini ya, respon motoriknya itu berarti gerak ya, gerakannya yang ketika diangkat tangannya gitu ya. Itu 3. Kalau motor itu nilai yang paling banyak adalah 6 ya. Kalau yang verbal itu 5, kalau yang mata itu 4 paling tinggi. Kalau yang motor ini yang paling tinggi itu 6, kalau yang verbal ini 5, kalau yang membuka mata itu 4. Jadi kalau nilainya ini bagus semua adalah 15 ya. Gitu. Kemudian membuka mata nilainya 2 karena dengan rangsangan nyeri ya. Kalau yang tidak dengan nyeri itu nilainya 3. Kayak dipanggil gitu, Pak, Pak, buka matanya. Membuka, itu rasanya 3. Terus suara mengerang, nilainya 2 ya. Gitu ya. Suara ini berarti verbal ya. Coba nilainya 2. Jadi kalau di total adalah 7. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk GCS kita lihat respon pasiennya dulu ya. Nanti baru dinilai satu-satu. Oh ini berapa? Oh ini berapa? Terus nanti habis itu dijumlahkan. Kayak gitu. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah selesai untuk video dari pembahasan soal KMB part 3 ya. Terima kasih sudah melihat video saya. Terima kasih untuk pembelajaran yang sudah sering mengikuti pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran-pembelajaran dari saya dapat membantu teman-teman untuk menjadi perawat yang profesional, perawat yang keterampilannya bagus gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, selalu tetap semangat, terus belajar. Saya juga terus belajar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Terima kasih semuanya.